Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Nana? Alhamdulillah Mas Ganjar. Bukan saya tamunya Mas Ganjar. Oh iya, Mas Nana kan duet sama saya ya, mewawancarai seorang ibu-ibu seksi sibuk di Amalia Astra nih Mas. Mbak-mbak lah. Oh mbak-mbak ya, bukan ibu. Yan, apa kabar Yan? Ya Pak Ganjar, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Yan ini salah satu personel di Amalia Astra, divisi layanan amal. Dan tadi sedikit saya singgung, seksi super sibuknya kalau menyangkut dengan aktiviti DKM di Yayasan Amalia Astra. Terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk menghubungi DKM di kepesertaan, ini pasti ngelibatin Yani dan Mbak Rina nih Mas Nana. Gimana kalau kita kenalan dulu Mas? Langsung Mas Ganjar. Oke, Yan, silahkan untuk kenalan dulu. Kan udah kenal ya, nggak usah basa-basi lah ya. Kan ini kan untuk pemirsa podcast Agi Yan. Ya, siap. Ya, biar tahu lah. Ya. Siap. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Triani. Domisilinya di Rawa Badung ya Pak, pinggiran ring 1 dari Pama Pesada dan AAL. Yan. Ya. Nama lengkapnya Triani, hanya Triani. Oke, aku tadi penasaran soalnya. Tidak ada, nama saya jelas sih. Ya. Saya merupakan seorang ibu dari 1 anak ya. Insya Allah tahun ini akan nambah jadi 2 anak. Amin. Oke, Bang, itu aja Pak. Bingung mau kenalin apa lagi udah pada Dan itu kenal sejak kan kapan ya di Amanah Astra itu ya Mas Ganjar ya? Ya, Tahun Yan. berapa ya masuk ya? Ya nih pertama join di Amanah Astra itu sebagai duta zakat dulu Pak Nana. Saya duta zakat di PAMA di awal Februari 2019. Oh, duta zakat ya? Iya, duta zakat tadinya. Duta zakat itu kan yang tugasnya Jaga konter. di perusahaan-perusahaan gitu ya, Yan ya? Betul. Aku dijagain di PAMA waktu itu, dapat perusahaannya di PAMA karena deket dari rumah juga kan. Oh, oke. Ya, awalnya duta zakat ya. Terus Ramadan 2019 itu ya Pak Ganjar, alhamdulillah saya ditawarkan untuk join dan untuk bisa mengimplementasikan diri saya di Amanah Astra hingga saat ini. Ramadan ya? Karena waktu itu di fundraising khususnya di bagian counter itu kosong Pak, karena Irul waktu itu ditarik sama divisinya Pak Rahmat untuk dijadikan GA. Karena ada posisi lowong di counter itu, betul waktu itu. Jadi ada kesempatan untuk join dengan teman-teman di Amanah Astra sih Pak Nana. Tapi kenapa Yani yang ditarik Mas Ganjar? Nah, tuh Pak Ganjar, kenapa Yani? Aku itu dapat laporan. Katanya ini ada yang bagus duta counter. Nah, jadi kita itu sistem regenerasi untuk SDM yang kosongnya udah ada polanya, Mas. Jadi kalau misalkan ada yang kosong-kosong itu kita tawarkan untuk lingkaran terdekat kita ya counter-counter zakat sama ini tunas unggul gitu. Nah, Yani ini termasuk yang dinilai pencapaian targetnya bagus gitu. Nah, termasuk pas tes awal ya, Yan. Coba Yan, ceritain di tes awal waktu di Emang tes awal ngapain? Punya pengalaman yang sangat paling diingat sampai hari ini sih, Pak Nana. Apaan? Jadi, waktu ditawarin pertama kali kerja di Amanah Astra, khususnya di bagian divisi fundraising itu, saya di-challenge sama Pak Ganjar untuk bisa dapetin donasi sebesar 500.000 itu dalam waktu 2 jam, Pak Nana. Dan itu posisinya itu tanggal tua setelah momen gajian sama THR, kan pas banget abis masuk lebaran tuh ya. Otomatis Muzaki itu kan udah menunaikan zakatnya di momen Ramadan. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan challenge tersebut dan mendapatkan donasi di atas itu sih. Sombong dikit nggak apa-apa ya Pak Ganjar. Alhamdulillah.
2 jam loh Pak Nana, di jam 2 sampai jam 4 waktu itu. Di mana tapi? Di masjid Pak, lokasinya di Masjid Oh Asra. ya di masjid, ya. Jaga konter tapi yang di masjid ya, di depan masjid ya. Nggak jaga counter, mending Hah? ada toolsnya Pak Nana, nggak ada tools, nggak dimodalin tools sama Pak Ganjar. Jadi kosongan, Kosongan, bener-bener aku keliling nyari donasi nyamperin. ya udah ke jamaah yang lagi duduk-duduk santai, karena kan jam 2 sampai jam 3 itu kan nggak ada jamaah ya, maksudnya nggak rame seperti pas jam sholat asar atau zuhur gitu kan. Ya udah aku bilang kita ada program ini untuk kegiatan ini, yang mereka alhamdulillah sih pada, mungkin karena muka saya melas jadi mereka pada nolongin saya kali ya. Alhamdulillah. Ya, rezekinya Yani itu. Oke. Kalau sekarang di bagian apa sih, Yani? Masih di fundraising Pak dari awal hingga saat ini sih. Oh, kalau bagian itu baginya apa aja ya Mas Ganjar ya? Kalau di fundraising itu ada 3 Mas. Pertama di corporate, ya yang kedua di counter itu untuk retail ya. Jadi angkatan udara atau marketing komunikasi. Oh, online ya. virtual ya. Itu Datu sekarang. Nah, Yani itu dulu Yan masuk awalan counter dulu ya. Ngebina berapa banyak counter Yan? 25 Pak, paling banyak pas momen kurban sih sama akhir tahun. Terus karena waktu itu kosong lagi ya Yan ya? Iya, kosong lagi. Pindah ke corporate di Januari 2021 pas ada rotasi tuh Pak. Oh, kan biasanya setiap tahun ada rotasi divisi tuh ya. Iya. Ada lelang jabatan Mas pas tahun baru itu. Jadi Yani ini udah 2 posisi Mas. Ada ya istilahnya lelang jabatan kayak gitu di sini ya. Ya. Emang di Amanah Astra doang sih Pak. Tapi yang jadi GA nggak ada yang dilelang Pak. Keuangan itu emang harus ajeg lah, karena perlu agak hati-hati gitu Mas. Ya. Betul. Nah, kalau yang sehari-harinya berarti tugasnya ngapain aja kalau yang di fundraising corporate ini ya? Job desk-nya itu aku di payroll sama di sinergi event perusahaan Pak. Maintenance payroll, terus ngajak perusahaan yang belum join payroll, sama di sinergi event perusahaan. Misalnya kita punya project apa di momen Ramadan, kurban atau akhir tahun, ataupun yang sinergi pelatihan AC itu kan juga termasuk ladang buat kita untuk bisa sinergi dengan teman-teman CSR gitu ya Pak. Lebih banyak mana kegiatannya untuk ngurusin payroll sama yang program-program insidentil ke perusahaan itu ya? Kalau program-program insidentil itu kan di momen aja ya Pak, kebanyakan paling kayak selingan aja, lebih kepada di payroll-nya aja sih untuk maintenance-nya, supaya angkanya itu naik atau paling tidak stabil ya. Iya. Pas ini challenge juga ya Yan ya, pas pandemi pas corona, ya. Iya, pas pandemi itu Masya Allah ya, dari beberapa perusahaan banyak yang turun juga Pak Nana angkanya. Sempat di tahun 2021 itu kita nggak achieve di target ya Pak Ganjar. Tapi akhirnya balik, bisa naik ya Yan? Alhamdulillah Pak, tahun ini kita achieve di target. Alhamdulillah. Dan perlahan karena pandemi sudah makin mereda, sedikit-sedikit perusahaan kita maintenance karena sudah mulai bisa masuk ke dalam perusahaan juga kan. Kalau dulu masih COVID kan mesti tes PCR atau dari Satgas COVID-nya dari mereka belum mengizinkan orang eksternal masuk ke perusahaan mereka, itu masih agak sulit. Jadi kita mainnya di kantor aja, hanya via WA, via kayak serangan udaranya tuh kayak kurang gitu loh Pak. Iya. Jadi Mas, kita kan ada tradisi bahwa orang fundraising itu nggak boleh terlalu sering di kantor gitu. Jadi emang kuncinya harus ngamen ke perusahaan ketika pandemi itu. Jadi nggak bisa ngamen ya, agak susah komunikasinya. Agak susah untuk komunikasinya. Iya, kalau fundraising itu paling tidak seminggu 3 kali untuk keluar dari kantor, Pak Nana. Udah kita ngamen aja, janjian sama perusahaan, misal perusahaan A, B, atau C, kita hubungin 1-5 yang bisa didatengin hari itu tuh perusahaan mana aja. Kita coba apakah di sana ada agenda kajian, jika ada agenda kajian atau sholat Jumat itu kita sisipkan untuk beberapa materi atau ajakan untuk sinergi di payroll gitu sih Pak. Seringnya sih setelah jam sholat Jumat gitu kayak
menginformasikan karena kan jamaahnya mulai lumayan banyak ya. Kalau di jam istirahat kan kadang di masjid atau di musolahnya nggak secara bebarengan mereka sholat bersama gitu loh Pak. Ya, sebenarnya berarti interaksinya kalau Yani itu langsung ke karyawan, ke DKM atau ke mana ya Yan ya? Ke DKM nanti yang membantu untuk menginformasikan ke karyawan itu dari DKM-nya Pak. Berarti memang ya termasuk banyak interaksi dengan DKM dong ya? Betul. Nah ini kalau interaksi dengan DKM dan kejar-kejaran sama Yani itu seru nih kayaknya ini. Yang paling ini kalau nanya DKM yang paling gampang dikejar Aduh. mana ya? Sebenarnya bukan paling yang ngejar-ngejar sih Pak ya. Di sini Ah. kita saling menguntungkan. Saya ngejar-ngejar uang mereka, di saat mereka butuh mereka juga balik ngejar saya untuk bisa cairkan uangnya kan. Oh itu kejar-kejarannya ceritanya gimana? Kenapa bisa Yani ngejar sono balik ngejar Yani gitu, gimana ceritanya ya? Kalau Yani ngejarnya misal sudah mau momen gajian nih Pak. Aku reminder supaya jangan lupa transfer dana potongan payroll karyawan. Terus kalau kayak event-event gaspol itu kan mereka biasanya kan ada tenggat waktunya untuk bisa ditransfer di tanggal sekian gitu Oh sih iya Pak. iya ada batas ya. Iya, karena Batas biar jadi program. pemasukan. Karena kan setiap bulannya Yani juga ditarget ya dari Pak Ganjar harus bisa achieve gitu. Iya. Untuk DKM kepentingannya apa ya Yan ya kalau ke Yani? Kalau kepentingannya mereka untuk program Pak. Biasanya tuh kalau di event-event seperti Ramadan atau akhir tahun itu mereka ada kegiatan santunan atau kalau kayak Sugiti itu ada terang pesantren, ADN itu santunan gitu sih Pak. Karena memang program dari mereka itu memang dananya tinggal minta ke Yani gitu ya? Iya, betul. Karena kan Yani minta dana mereka juga kan. Jadi dana yang masuk ke Amanah Asra itu dikembalikan lagi ke DKM untuk kegiatan mereka. Ya, benar. Berarti memang Amanah Asra memudahkan pengumpulannya untuk teman-teman DKM, terus kemudian untuk penyalurannya gitu juga ya tinggal diatur aja kebutuhannya apa, nanti ngontaknya lewat Yani juga ya berarti ya? Betul, iya biasanya itu melalui one seat proposal sih Pak. Dari perusahaan menyantumkan program apa yang akan mereka jalankan selama 1 semester ini, nanti kita bantu teknis dan untuk pencairannya itu lumayan sih waktunya ya Pak Ganjar. 2-3 minggu karena kan proses di pimpinannya memang agak lama untuk approve-nya ya Pak. Biasanya di DKM itu ngajuinnya mepet-mepet, jadi kayak uber-uberan gitu sama programnya. Lagi ini pertanyaan kalau masuk DKM masih lucu-lucu. Kalau DKM yang paling mepet-mepet, paling dadak-dadak itu mana? Jawab aja ya. Jawab apa? Izin ya Pak Ganjar juga kayaknya di CC nih di email. Sugiti ya Pak? Ya. Termasuk emang yang paling baru nih yang sekarang kan ya. Iya. Acaranya pekan depan, pekan ini baru email. Aduh, pusing dah saya. Sedangkan Pak Gama sama Pak Agung kadang kan nggak bisa dalam satu waktu minggu tersebut bisa dimintai tanda tangan gitu loh Pak Nana. Paling nggak kan. Memang approval yang dari kita juga harus sampai ke Pak Gama sampai Pak Agung sih ya. Iya, masih offline Pak untuk approvalnya karena kan ke Pak Gama dulu, nanti untuk instruksi transfernya baru ke Pak Agung, baru kita bisa jalankan ke bank. Ya, ini tetap harus kerjain karena memang demi karena memang teman-teman sudah DKM ya. Mereka dan kewajiban kita untuk mengeluarkan dana tersebut. Ya. Wah, membayanginnya aja udah seru tuh. Tadi yang ngejar-ngejar, sekarang yang paling dadakan dikejar balik terus paling dadakan gitu. Nah, kalau yang sekarang yang baik-baik deh, kalau yang DKM yang baik itu yang menurut Yani yang kayak apa? Semuanya baik sih Pak, semuanya dapat baik. Alhamdulillah. Aware itu maksudnya aware ke mana Yan? Ke Amanah sih Pak, semua selalu support kegiatan yang dilaksanakan oleh Amanah. Artinya di setiap event, baik itu momen Ramadan, Kurban, dan juga akhir tahun yang kemarin, setiap Yani share baik itu proposal ataupun kegiatan-kegiatan kayak gaspol itu mereka selalu support dan menjawab dengan oke Mbak, aku siap ikut gaspol untuk meramaikan program tersebut. Oke Mbak, makanya kalau di Forkom itu kan Yani suka ngelis ya Pak.
perusahaan yang join Happy Trip biar ngajak, hayo perusahaan yang lain join untuk kegiatan ini, perusahaan ini ada, masa perusahaan kamu nggak ada gitu kan. Jadinya kayak ngajak dan mau ikut serta dalam program yang kita jalankan. Oke. Nah ini ada yang mau aku tanyakan, mungkin bukan buatku, tapi mungkin buat teman-teman podcast Agi yang dengerin. Tadi kesebut Gaspul, mungkin boleh dijelasin dikit Gaspul apaan ya? Gaspul itu gerakan sedekah 10.000 Pak Nana. Ini jadi momen berbagi kebahagiaan sebagai amal kebaikan yang meluas ya. Apalagi gerakannya kan dilakuin bersama-sama sama DKM. Itu memang nominalnya kecil dan nggak seberapa kan bagi kita. 10.000 dapat apa sih, dawet doang paling. Ya. Tapi kan sangat bermanfaat gitu bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Sedekah yang kita keluarkan melalui Gaspul itu nantinya pahalanya tidak akan terputus dan menjadi pemberat amal jariah kita di akhirat kelak. Amin. Walaupun 10.000 gitu. 10.000 itu kenapa ya Mas Ganjar ya? Ide dasarnya kenapa yang 10.000 terus gerakan Gaspul gerakan amal 10.000? Gerakan sedekah 10.000. Gerakan sedekah 10.000. Ya. Alasannya kenapa ya Mas Ganjar? Kenapa 10.000 gitu Mas Ganjar? Kenapa angka yang kecil gitu Mas Ganjar? Gimana? Kita ingin memudahkan bahwa sedekah itu sebenarnya ringan gitu. Nah, karena kita itu di bawah naungan grup Astra yang banyak, walaupun hanya 10.000 tapi dilakukan serentak dengan ngajak semua karyawan, hasilnya akan gede juga gitu. Dan ini namanya gerakan kan. Gerakan itu barengan, mereka serentak dari berbagai masjid-masjid Astra. Jadi insya Allah walaupun 10.000 juga, tapi kalau misalkan 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang yang ikut, pasti gede juga hasilnya Mas. Gitu sih Mas. Dan kenyataannya gede-gede ya Yan, yang lebih dari 10.000 ya Yan. Iya. Nama gerakannya memang gerakan 10.000. Iya. Tapi pada prakteknya yang transfer tetap gede-gede gitu ya, Yan ya. Betul, Pak. Lebih dari itu bahkan. Berkali-kali lipat. Ya. Alhamdulillah itu. DKM juga ikut semua kalau yang kayak gitu, Yan? Iya, semua DKM ikut karena aku kan juga ngajak untuk seluruh DKM yang sinergi sama kita melalui program Gaspul itu, Pak. Oh ya, sorry. Tadi aku ada satu lagi yang lupa nggak nanya gitu. Tadi kan nyebut Forkom tadi. Mungkin untuk teman-teman podcast Agi, maksudnya yang mana itu, Yan? Jadi Forkom itu kan kayak grupnya DKM yang di situ aktivitas keislaman di grup Astra. Oh, grup WA Forkom Agi ini ya? Iya. Oh iya. Di grup WA Forkom Agi itu jadi ajang utama kita untuk penggalangan Mas, karena seluruh DKM itu rata-rata dimasukinnya yang paling komplit ke grup Forkom itu ya Yan ya. Iya. Alhamdulillah. Yang seru ini Mas, kan pertama itu kan itu grupnya DKM semuanya ada di situ. Mereka Yani misalkan nyusun list aja, mereka kan perhatiin, kok perusahaan saya belum masuk itu gitu kan. Jadi DKM pun yang nggak masuk pun, ayo dong kita ikutan gitu. Kontak ke Yani kalau misalkan mereka belum konfirmasi. Yang kedua tadi yang dibilang Yani, ketika Yani udah nyantumin dananya, nah itu pun mereka akan lihat-lihatan tuh di grup itu. Kadang ada yang japri Pak, misalnya nih belum nyantumin nih angkanya. Teh intip dari perusahaan ini berapa ya biar saya menyesuaikan gitu. Mungkin kalau sedikit juga nggak enak, kebanyakan juga nggak enak gitu kali ya. Ada tahu Pak yang kayak gitu juga. Alhamdulillah. Ya karena memang harus diatur-atur juga sih. Ya, betul. Ya. Ada karena kan biasanya perusahaan punya dana kas lain juga ya Pak. Jadi nggak ngandelin Gaspul aja. Jadi suatu ketika saya minta Gaspul, mereka sudah ada dana kasnya gitu. Ya, betul. Kalau Gaspul itu sebenarnya kalau terkumpul biasanya yang untuk apa ya? Contohnya kemarin ya Pak Ganjar di program Pasar Amal Pak, ada Happy Trip, jalan-jalan 1.000 anak yatim. Baru kemarin kita laksanakan di tanggal 24 Desember. Alhamdulillah. Pak. Itu bisa dari mana-mana juga ya anak yatim ya? Itu kan kalau dari yang AWP itu dari Bogor kan itu berarti? Iya, ada juga Pak dari AHM di Cikampek, itu paling jauh sih.
Oh, naik bis juga berarti rombongan itu. Naik bus, kita jemput di lokasi terdekat, nanti bareng-bareng kita ketemuan di titik baik itu di Ancol ataupun di gondolanya. Alhamdulillah. Terus kemudian diacarain ketika pelepasannya ada yang dengan manajemen kayak gitu-gitu ya. Ya, Itu ya, ya. kayak ADM sih Pak, ADM Sunter kemarin pelepasannya minta sama dari manajemennya, terus juga busnya minta biasanya kan bareng dari Masjid Asra ya, cuma mereka request tahun ini untuk bisa dijemput langsung untuk pelepasan di Ya, perusahaan mereka. ya, ya. Ini juga manfaat dari Gaspol ya. Betul. Oke. Karena kan manfaatnya bisa dirasakan sendiri oleh DKM itu kan, untuk bisa langsung ngelihat, wah ini loh anak-anak yang aku ajak untuk happy trip, melihat kegembiraannya tuh seperti apa. Dari manajemen juga kan mengetahui untuk kenapa sih DKM galang dana mulu, untuk apa. Kadang kan ada manajemen yang menanyakan hal tersebut gitu Pak. Iya, iya. Karena Gaspol itu siar banget, kelihatan banget karena memang kayaknya minta 10.000, tapi kan masif ke semua gitu. Jadi semuanya jadi kelihatan gerak gitu ya. Iya. Oke. Ya, yang ini yang Gaspol sampai manfaatnya udah. Nah, balik lagi nih kalau gitu cerita sekalian yang Yisperol itu Yan. Mungkin boleh dijelasin Yan, Yisperol itu gimana sih? Terus kemudian ya apa itu Yisperol itu? Mungkin kalau nanti ya caranya gimana apa segala macam nanti boleh kita obrolin. Ya, kalau jis payroll sebenarnya zakat atau sedekah ya Pak, yang melalui payroll atau pemotongan otomatis itu di satu waktu tertentu pada momen gajian. Nah, itu dilakukan secara terus berulang secara otomatis oleh HRD ya. Oh, berarti dibantu oleh perusahaan masing-masing ya kalau program ini ya? Tapi Ya. ada juga sih Pak beberapa perusahaan yang dibantu oleh koperasi ya Pak Ganjar ya. Itu kayak CBI, itu mereka dibantu oleh koperasinya. Sama Pak, mungkin mereka dari awalnya pemotongan langsung dari HRD, namun HRD transfer dulu ke koperasi, dari koperasinya baru transfer ke Amanah Astra. Oh ya. Hanya teknisnya aja sih mungkin itu ya. Teknis di perusahaannya aja bagaimana. Ya. Kalau ada DKM yang ingin ada program Yisperol di perusahaannya, caranya gimana ya Yan? Awal paling kita benchmark dulu Pak, kita menyesuaikan benchmarknya gimana caranya? Menyesuaikan sistemnya dulu di HRD, mudahnya seperti apa. Kayak kemarin Pak dari GS Baterai itu contoh. ngegolin dari 2018 ya Pak Ganjar, dari Yani belum lahir. Baru gol itu kemarin di Agustus 2022. Gol, Pak. Alhamdulillah. Berarti tahun ini ya, tahun 2022 kemarin ini ya, benar-benar masih baru ya? Masih baru, bareng sama Auto 2000 sih Pak. Alhamdulillah tahun kemarin itu ngegolin 2 perusahaan. Karena kan targetnya juga 5 ya setiap tahunnya. Oh, oke. Nah, terus kemudian teman-teman misalnya kayak GS Baterai gitu, sudah ngerasain manfaatnya belum ya? Nah, besok Pak, kita sudah mulai melakukan penyaluran yang pertama untuk teman-teman di binaannya GS Baterai. Itu mereka ada 247 binaan deh kalau nggak salah. Tadi aku soalnya habis ngamplopin duitnya, mereka penyalurannya masih secara manual, Pak. Biasanya tapi kan lebih kerasa itu. Memang kalau manual gitu lebih terasa itu, amplop gitu ya. Karena kan biasanya pakai rekening ya, langsung dari bank. Nah, itu tadi 247, besok dilakukan simbolis bareng dengan teman-teman DKM, SP, dan juga manajemennya. Besok ini? Besok pagi jam 8 ke Karawang. Aduh, ganggu istirahatnya Yan ini. Iya. Oh, berarti udah langsung ngerasain dong GS Baterai ya, baru Agustus kemarin, terus kemudian ya berarti hitung berapa bulan lah ya. Kalau biasanya sih kalau perusahaan lain itu per semester, cuma kalau GS Baterai kita kan ngikutin sistem yang sudah berjalan sebelumnya aja ya Pak di perusahaan. Itu mereka per 3 bulan untuk penyalurannya Pak. Ya. Itu santunan beasiswa berarti ya? Iya, beasiswa Pak. Sampai 200-an tadi ya? 247. Alhamdulillah, ya. Udah ada komen nggak manfaat dari karyawannya, misalnya GS Baterai tadi atau Auto 2000, terutama dari sisi karyawan. Kalau dari DKM ini tadi kan udah kebayang ya, DKM itu ngordinir ke karyawannya masing-masing, ke jamaahnya masing-masing, terus kemudian ketika terkumpul nanti dana itu sudah terkumpul, tinggal ya bahas programnya gitu untuk DKM-nya. Tapi untuk ke karyawannya kalau
ada apa komen-komen atau masukan gitu apa ya, Yan? Mungkin manfaat karyawan Mm-mm. cukup sekali ngisi form aja ya Pak Ganjar, terus mereka Nah. sudah tenang gitu di bulan berikutnya, nggak perlu mikirin. Kadang kan karena kita sudah sibuk bekerja seharian, suka lupa untuk menunaikan zakat Ya. atau Oke. sedekah. Mungkin itu sih ya, betul. Iya. Apalagi kalau di Amanah Asra itu ibaratnya bisa diupdate gitu loh Pak. Misal gajinya bulan depan itu naik, bisa dirubah. Tadinya misal zakatnya 100, karena gajinya naik bisa diupdate jadi 200. Biasanya gitu. prosedur ngubahnya gimana? Hanya ngisi form aja Pak. Nanti kalau pendaftaran, checklist yang pendaftaran, kalau perubahan yang perubahan. Dapat formnya dari mana? Dari aku. Oh, dari Yani ya. Oke. Tapi DKM juga megang sih, kalau mereka koordinirnya melalui DKM, biasanya mereka kontak DKM. Iya, kalau karyawan kan, kalau ke Yani mungkin kan nggak kenal. Enggak, ke DKM sih seringnya. Ya. Oke. Mungkin terakhir nih yang tentang payroll. Biasanya kalau ada kendala itu biasanya kendalanya apa ya? Kalau yang belum join itu paling di sistem payroll di HRD-nya Pak, yang belum ngedukung. Terus yang kedua itu di DKM-nya itu sudah terbentuk payroll sebelum kita masuk ke perusahaan tersebut. Gitu. Oh ya. Betul. Itu ya. Benar-benar. Kendala malah dari sisi yang belum masuk sih sebenarnya ya. Kalau sudah jalan ya udah malah lancar ya. Enak, Pak. Oke. Aduh, ini ternyata udah, kalau ngomong setengah jam udah lewat ini mungkin. Ya. Lancar kan, Mas? Iya. Iya, lancar orang kerjaan memang sehari-hari. Karena lancar tak kasih kuis saja deh ini. Di luar skenario nih Pak, kuisnya Pak. Ya, kuis ya. Yani jawabnya cepet ya. Harus milih salah satu ya. Siap ya? Jawabnya cepet loh ya. Ya. Ya, pilih salah satu. Bang Pitung atau Kong Mamat? Pak Rahmat. Ntar nggak gajian kalau milih Bang Pitung, Pak. Oke. Nggak usah pakai alasan juga nggak apa-apa, tapi alasannya mantap sih itu. Pertanyaan kedua, milih Pak Ganjar atau Mbak Rina? Bu Rina, Pak, cari aman. Mohon maaf ya Mas Ganjar. Kalau aku udah aman ya nih soalnya. Oke. Pilihan yang ketiga, milih di antara 3. Mas Boy, Pak Gama, atau Pak Agung? Pak Gama, Pak. Cie. Karena bos saya langsung. Kalau Pak Boy kan bosnya Pak Rahmat, Pak Agung bosnya Pak Rahmat, Pak Gama bos saya. Pinter ini. Tadi ya juga bosnya langsung juga milih Mbak Rina. Oke, kalau yang ini serius. Use payroll atau gaspol? Gaspol, Pak. Wes, kenapa gaspol? Lebih gampang ngajaknya, Pak. Karena nggak terikat. Kalau payroll kan terikat ya. Oke. Mungkin itulah mainnya itu aja deh. Asik, cuma gitu doang dapat umroh. Iya. Dia disiapin ya. Ketemu di pintu ini ya, pintu 100. Pintu King Abdul Aziz, Mas. Ya. Oke deh. Rasanya sih cukup dengan Yani ya. Terus mungkin sebelum closing biasanya memang ini nih sesi serius ini. Harapan untuk Amanah Astra itu ke depannya gimana, Yan? Harapannya ya Pak. Harapannya cuma satu sih Pak. Amanah Astra kan sudah banyak memberi bantuan atau manfaat ke lingkungan sekitar ya Pak. Khususnya untuk di Ring 1 teman-teman perusahaan. Harapannya adalah yuk bagi perusahaan yang belum join payroll atau program-program di Amanah Astra bisa join di program kita untuk bisa merasakan manfaatnya yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi sinergi kita agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Amin. Ya. Karena kan seperti yang dikatakan dalam hadis, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan.
Wis, Aduh, saya Alhamdulillah. jarang-jarang Kayaknya. loh. Yan, coba jangan dirukyah dulu ya. Alhamdulillah ya, udah closingnya udah Keren. mantap, top Iya. ya puncaknya ini nih. Oke, terima kasih Yani, terima kasih Yani. Ini Yani lagi top-topnya, sibuk-sibuknya diculik untuk rekaman podcast ini kan baru ini ya ngurusin itu penilaian Amalia Astra Award, terus besok pagi juga acaranya di GS, terus malam ini harus ikut di sesi rekaman ini. Oke, terima kasih Yani untuk sesi malam ini. Mungkin boleh ditutup Mas Ganjar, gantian dong. Iya, terima kasih Yan. Luar biasa, mohon maaf. Makasih loh Pak Ganjar, terima kasih loh. Kita biar berkah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.